Dia bangkit dari antara orang mati, Yesus itu menduplikasikan rohnya. Yohanes 20 ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika melihat dia. Lalu ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara dengar, ini yang Yesus bilang. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara dengar, saudara ada di Manokwari sama seperti Yesus ada di Manokwari. Kenapa? Sebab Kristus itu adalah hidupmu. Amin. Kalau Kristus itu ada hidup kita, maka kita ada di Manokwari sama seperti Yesus ada di Manokwari. Harusnya begitu kan Alkitab bilang kan? Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Jadi kita diutus oleh Tuhan sama seperti Bapa mengutus Yesus. Harusnya begitu kan? Bagaimana dia mengutus kita sama seperti Bapa mengutus Yesus? Lihat ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, sudah berkata apa pengutusan tadi? Ia menghembusi mereka. Dan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara sih ingat ini. Yesus bukan menghembusi dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus belum menerima Roh Kudus. Roh Kudus sudah meninggalkan Yesus. Waktu Yesus tergantung di kayu salib, Alkitab bilang apa? Yesus bilang apa? Eloi oleh lama, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapa dan Roh Kudus meninggalkan Yesus. Kenapa meninggalkan Yesus? Karena seluruh dosa dunia ditimpakan ke atas Yesus. Yesus memikul semua kutuk dosa dunia. Karena itu Bapa yang kudus, Roh yang kudus tidak mungkin tinggal dalam diri Yesus yang sudah najis tadi. Karena seluruh dosa dunia ditimpakan ke atas Yesus. Itulah penderitaan yang mengerikan. Yesus Alkitab bilang dia yang tidak berdosa dibuatnya berdosa. Supaya dosa kita diselesaikannya. Amin. Yesus tidak takut mati, tidak. Dia tahu dia datang untuk mati. Yang Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Ketakutan sampai peluh seperti darah. Apakah itu dia takut mati? Tidak. Dia tahu dia datang untuk mati. Bahkan waktu Petrus coba menghalangi dia. Waktu dia bilang, Petrus, hari ini aku akan pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan disalibkan, mati dan bangkit pada hari ketiga. Petrus tarik Yesus ke samping. Dan Petrus bilang apa? Kiranya Tuhan menjauhkan hal itu daripadamu. Apa Yesus bilang buat Petrus? Enyalah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku. Yesus tahu kapan dia mati. Jadi Yesus tidak mungkin takut mati. Ya kan? Kenapa? Saudara juga tidak akan takut mati karena saudara tahu mati itu kemana. Banyak orang Kristen takut mati. Karena mereka tidak tahu mereka itu mati mau kemana. Mereka lupa bahwa mereka itu sebenarnya dari surga. Ya kan? Waktu di doa Yesus kan dia bilang buat Bapa, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Kalau mereka bukan dari dunia, mereka dari mana? Artinya bahwa orang yang sudah percaya pada Yesus, itu kita ini bukan berasal dari dunia. Saudara berasal dari surga. Jadi waktu Yesus menghembusi mereka, apa yang dia hembusi? Dia memberi rohnya. Menduplikasikan rohnya itu buat murid-muridnya. Baru kemudian dia bilang, terimalah Roh Kudus. Yesus hembusi itu bukan Roh Kudus. Coba baca kata-kata di sana dia bilang, dan sesudah berkata-kata demikian ia menghembusi. Menghembusi itu bagaimana? Waktu mengembusi selesai baru dia berkata, terimalah Roh Kudus. Kecuali Yesus bilang begini, terima Roh Kudus. Nah, itu baru dia mengembusi dengan Roh Kudus. Oke ya? Tapi Yesus hembusi dulu baru Yesus bilang, terimalah Roh Kudus. Artinya mereka punya kapasitas roh yang baru dari Kristus yang sudah mengalami ujian, tantangan sampai masuk ke dunia orang mati, bangkit sudah teruji itu. Roh yang baru itu kita terima dulu, murid-murid terima, baru kemudian Roh Kudus bisa tinggal di dalam kita. Paham ya? Izinkan saya kasih tunjuk ayat ini. Dan dia bilang, waktu Yesus mati di kayu salib, Bapa dan Roh Kudus meninggalkan Yesus. Karena itu Yesus berseru teriakan yang sungguh mengerikan. Eloi oleh lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke?
Kemudian waktu Yesus turun ke dunia orang mati. Yesus mati. Ingat, tubuhnya di mana? Kubur Yusuf Arimatea. Tapi Alkitab bilang Yesus pergi ke dunia orang mati. Apanya yang pergi? Rohnya. Tubuhnya tetap di kuburan. Oke, rohnya yang pergi ke dunia orang mati. Untuk apa? 3 hari dia turun di sana. Oke, dia kerjakan bagian di dunia orang mati. Yang sudah tahu tidak perlu ulang lagi kan? Selesai itu waktu dia bangkit. Dia bangkit, tubuhnya ada di mana? Tetap di kubur Yusuf, di dalam kubur Yusuf. Tapi kemudian waktu dia bangkit baru dia masuk lagi. Rohnya yang mati itu kembali masuk ke dalam tubuh. Makanya tubuh Kristus itu adalah tubuh kebangkitan. Amin. Dia mengalami tubuh kebangkitan. Alkitab bilang Roh Kudus yang pergi ke dunia orang mati untuk membangkitkan Kristus. Roma pasal 8 ayat 11. Jika roh dia yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, Roh Kudus turun ke dunia orang mati untuk apa? Membawa Yesus kembali. Ya kan? Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam juga dalam kamu, dia akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Ketika dia bangkit, Roh Kudus tetap kembali ke Bapa di sorga. Bersama-sama dengan Bapa di surga. Apa yang Yesus lakukan? Selama 40 hari Yesus terus menampakkan diri, melaksanakan, menyampaikan Injil Kerajaan Allah, mempersiapkan murid-murid. Ingat, waktu dia hembusi mereka itu dong punya roh yang baru. Tadi sebelum mereka punya roh yang baru, Petrus sukar sekali untuk hidup benar. Padahal dia paling ambisi untuk bisa hidup benar. Sampai Yesus bilang begini, nanti kamu semua akan menyangkali aku. Petrus bilang, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan aku tidak akan meninggalkan engkau. Maka Yesus balik bilang buat dia kan, sebelum ayam berkokok engkau 3 kali menyangkal aku. Betul ya? Jadi Yesus mempersiapkan mereka selama 40 hari. Jadi 40 hari itu bukan 40 hari orang mati itu dia pun roh belum pergi ke surga. Detik saudara tutup mata, rohmu dibawa oleh malaikat pergi ke sorga. 40 hari itu Yesus sedang mempersiapkan murid-muridnya karena roh mereka sudah baru. Mereka punya kapasitas roh yang baru yang bisa menangkap Roh Kudus turun atas mereka. Coba saudara baca di Alkitab, selama perjanjian lama tidak ada Roh Kudus yang tinggal dalam seorang. Dia hanya memanifestasikan sesuatu. Kemudian Roh Kudus itu pergi lagi. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 33. Saudara lihat ini. Kenapa Roh Kudus belum diberikan? Yesus bukan berikan Roh Kudus. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dan menerima Roh Kudus. Ini siapa? Yesus. Yesus setelah mati bangkit lalu ditinggikan. Ditinggikan di mana? Di sorga di sebelah kanan Bapa. Setelah di sorga baru dia apa? Terima Roh Kudus. Bagaimana Yesus mau hembusi mereka dengan Roh Kudus sementara dia nanti terima Roh Kudus waktu nanti dia di surga. Yesus bangkit dari antara orang mati belum menerima Roh Kudus. Amin. Nah, lihat ini dikatakan, ya Roh Kudus yang maka dicurahkannya apa yang kamu lihat di sini. Ya, saudara lihat waktu Yesus di surga, murid-murid tadi loteng Yerusalem, gitu kan? Hari Pentakosta, waktu Yesus terima Roh Kudus di surga. Karena posisi Yesus hari itu sebagai kepala, tubuhnya di bumi. Sebagai gereja yang kepalanya di surga dan tubuhnya di bumi. Jadi waktu kepala menerima Roh Kudus, maka di bumi juga menerima Roh Kudus. Amin. Murid-murid di loteng Yerusalem terima Roh Kudus pada saat Yesus juga menerima di surga. Jadi Yesus di surga menerima itu sebagai janji. Amin, saudara paham ya? Jadi waktu Yesus hembusi mereka itu bukan dengan Roh Kudus. Tapi dia mengembusi dengan rohnya sendiri. Supaya kapasitas roh mereka yang baru. Makanya Paulus tulis di dalam Roma pasal 8 ayat 9. Dia tulis begini. Ini saudara harus pahami. Kenapa Kristus itu adalah hidup kita? Karena saya punya roh yang baru, ini adalah roh Kristus. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam dalam kita. Ingat ada 2 roh di sini. Amin. Roh Allah itu diam dalam kita, maka kita tidak hidup dalam daging.
melainkan dalam roh. Lalu kemudian ayat selanjutnya bilang begini, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi roh Kristus itu adalah tanda kepemilikan Kristus. Saudara boleh ikut Yesus, saudara boleh iring dia. Ya. Tapi kalau saudara tidak sadar tentang rohmu yang baru yang berasal dari Kristus, engkau bukan milik Kristus. Kalau kita bukan milik Kristus, maka kita akan babak belur di dunia ini. Amin. Setan obo-obo hidup kita. Saudara harus bangun kesadaran ini. Jadi tanda bahwa kita ini milik Kristus, itu artinya rohmu yang baru, yang berasal dari Kristus ada di dalammu. Alkitab bilang siapa dalam Kristus dia ciptaan baru. Yang lama berlalu, yang baru datang. Jadi Kristus ada di dalam kita. Bukan Kristus yang di surga. Tapi Kristus menduplikasikan rohnya di dalam kita. Amin. Galatia pasal 4 ayat 19. Dia bilang begini. Saya tutup ya. Galatia 4 ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku sakit bersalin lagi. Sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Jadi kita ini punya roh Kristus. Amin. Ingat roh Kristus itu masih benih. Benih Kristus. Tanda kepemilikan Kristus. Kalau istilah biologi sekarang apa? DNA. Saudara dimanapun saudara ada tanda kepemilikan Kristus. Amin. Karena rohmu yang baru berasal dari Kristus. Dunia tidak lihat tapi setan itu tahu. Setan bisa lihat di dalam saudara ini ada DNA Kristus atau tidak. Kita tidak sadar, ternyata setan itu tahu. Tapi supaya jangan sampai saudara bisa naklukkan dia, dia buat saudara, bahkan dia tipu banyak gereja. Sampai dari mimbar gereja ini tidak diberitahukan rahasia ini. Tentang Kristus yang ada dalam saudara. Ingat dengar baik, kalau Kristus di dalam kita, saudara kemana saja. Setan akan bilang begini, saya tidak mau berurusan dengan orang itu. Saya cari saja tempat lain. Daripada saya babak belur lagi, lebih saya pergi saja. Ya kan? Kenapa kita bangun kesadaran itu? Karena saya mengerti, saya tahu. Roh saya yang baru itu adalah milik Kristus. Amin. Dan kalau, saudara dengar, kalau tanda kepemilikan Kristus ada dalam saya, apakah Tuhan lepas saya? Tidak. Ya kan? Dia tidak akan meninggalkan kita. Ini yang dihentikan, ini yang ditutup. Bukan saja Tuhan rahasiakan, tapi setan juga tutup ini dari kita. Supaya jangan ketong tahu ketong ini siapa. Makanya tadi kata kuncinya, Kristus adalah hidup. Karena roh kita itu berasal dari Kristus. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah menyuruh roh anaknya. Ingat, roh anaknya ini bukan Roh Kudus. Roh anaknya itu siapa? Roh Kristus. Ini nggak bisa dibantah oleh siapapun. Amin. Bapa menyuruh roh anaknya diam di dalam hati kita. Nah, kita berseru ya Aba ya Bapa. Jadi dalammu ada rohmu yang baru itu berasal dari Kristus. Jangan ditipu lagi oleh dunia ini. Amin. Makanya Alkitab bilang roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Itu bukan Roh Kudus. Memang Roh Kudus tidak bisa tertandingi. Tapi roh yang dalam kamu yang lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia ini adalah rohmu yang baru yang berasal dari Kristus itu. Amin. Ini rahasia yang tersembunyi. Lalu kemudian Paulus simpulkan dalam Galatia 2 ayat 20. Dia bilang apa? Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Ini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, the faith of Son of God. Jadi hidup oleh the faith of the Son of God. Hidup oleh imannya anak Allah itu. Jadi anak Allah itu yang punya iman yang ada di dalam saya. Kenapa? Karena rohnya dalam saya, hidupnya dalam saya. Sebelum saya percaya Yesus, saya ini khawatirnya minta ampun, takutnya minta ampun, bingungnya minta ampun. Tapi begitu kita percaya Yesus, tiba-tiba ketakutan itu hilang.
Amin. Kenapa iman yang kita punya? Bukan iman kita. Itu imannya Kristus. Imannya anak Allah yang taruh dalam aku. Yang mengasihi aku. Dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Dia tidak menyerahkan dirinya untuk yang lain. Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Karena di dalam kita ada tanda kepemilikannya. Amin. Itu rahasia yang tersembunyi. Yang iblis sengaja tutup. Supaya kita tidak menyadari siapa kita. Amin.